Di antara kita pastinya sudah selalu berdoa, sering berdoa, dan mungkin di antara kita atau sedikit di antara kita pernah berdoa dan di dalam pikiran dia merasa bahwa kok Allah nggak mengabulkan doa saya ya. Dan kalau kita lihat ke dalam Al-Quran, sebenarnya ucapan ini adalah ucapan yang membuktikan kepada kita bahwa kita salah memahami tentang doa. Dan pada vlog kali ini kita akan membahas tentang doa itu dan keterkaitannya dengan kekecewaan. Karena sebagian di antara kita mungkin kecewa ketika dia berdoa. Maka kita perlu paham apa itu doa, dan dengan memahami apa itu doa dalam konsep yang benar, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa. Selamat datang di Janatis Vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang review bukunya Revive Your Heart, Putting Life in Perspective, yang ditulis oleh Ustaz Nu'man Ali Khan. Dan kemarin kita sempat membahas tentang doa, dan itu adalah pembahasan pertama, doa for desperate times, doa yang dilakukan pada saat hampir putus asa atau pada saat putus asa. Dan kita pada masuk pada chapter yang kedua adalah pembahasan yang tidak kalah menarik, yaitu doa and disappointment, doa dan kekecewaan. Di antara kita mungkin pernah sekali atau dua kali atau mungkin kerap kali kita melakukannya adalah kita berdoa kepada Allah, dan setelah kita berdoa kepada Allah kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan. Setelah kita minta kepada Allah, saya rasa kok doa saya nggak dikabulkan. Untuk sebagian orang, mungkin ada orang bujang, untuk yang belum nikah, para jomblo minta kepada Allah supaya diberikan pasangan, kemudian atau mungkin orang yang belum memiliki keturunan meminta kepada Allah supaya mendapatkan keturunan. Setelah sekian lama meminta, dia merasakan kok doa saya belum dikabulkan. Dan mungkin ada di antara kita orang yang sakit lama kemudian minta kepada Allah, atau di antara kita mungkin ada orang yang ingin keadaan ekonominya lebih baik daripada hari ini, kemudian setelah sekian tahun dia mengatakan, terucap dalam hati kita atau hatinya mengatakan bahwa kenapa sih doa saya nggak dikabulkan. Dan di antara kita juga ada yang mungkin perjuangannya cukup besar sampai umroh, berdoa di depan Ka'bah, berdoa di Masjid Nabawi dan lain sebagainya, dan semuanya ditujukan untuk berdoa kepada Allah, dan pada akhirnya dalam hatinya keluar sebuah perasaan atau sebuah pikiran mengatakan kenapa ya doa saya nggak dikabulkan. Hal seperti ini kerap kali terjadi, dan untuk itu kita perlu memahami satu hal tentang doa itu sendiri. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Kenapa? Karena doa itu adalah hal penting di dalam agama, dan kita bisa sebutkan bahwa doa itu menjadi inti dari agama Islam itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita membaca banyak sekali kisah para nabi di Al-Quran. Misalnya saja kita taruh, ada kisahnya Nabi Adam, ada kisahnya Nabi Ayub, ada kisahnya Nabi Zakaria, kisah Nabi Ibrahim, dan banyak lagi nabi lainnya. Di antara semua kisah para nabi itu, yang paling sering dikutip dalam Al-Quran adalah doa-doanya mereka. Kemarin kita membahas tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yang dikutip adalah doanya Nabi Musa. Dan di ayat lain kita juga akan menemukan doanya Nabi Adam. Mungkin kita tidak tahu panjangnya kisah Nabi Nuh yang berdakwahi kaumnya selama 9,5 abad. Nabi Nuh berdakwah, kita tidak tahu kisahnya secara detail, tapi kita tahu bahwa Nabi Nuh mengucapkan doa-doa kepada Allah, dan itu diabadikan di Al-Quran. Artinya doa di dalam Islam mengambil posisi yang sangat penting, dan kita bisa katakan doa itu adalah inti dari agama Islam itu sendiri. Dan salah satu rukun Islam, salat secara bahasa pun berarti doa. Dan banyak hal yang kita lakukan dalam agama ini selalu ada doa. Hampir tidak satu pun kegiatan dalam keseharian kita kecuali di situ ada doa dari Rasulullah SAW. Maka doa dan agama ini berkaitan erat, dan ketika kita salah faham, salah cara melihat doa itu, salah paham melihat doa itu, maka kita akan memiliki masalah yang cukup signifikan dalam agama ini. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perspektif kita terhadap doa yang sebenarnya. Kita akan mulai dengan firman Allah dalam surat Maryam. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini adalah surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala mengutip doanya Nabi Zakaria. Kita tidak tahu bagaimana detail kisahnya Nabi Zakaria, tapi Allah mengutipkan kepada kita doanya Nabi Zakaria, dan doanya adalah qala, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi inni wahana al-'azmu minni. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku wahana al-'azmu, telah lemah tulang, minni dariku, washta'ala ar-ra'su syaiba, dan telah terbakar rambut sehingga dia menjadi putih, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan tidak pernah sekalipun dengan meminta, dengan berdoa kepada Engkau wahai Rabbku, aku kecewa. Ini menarik. Kita lihat lagi di ayat ini, Allah mengatakan tentang doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria meminta kepada Allah.
meminta kepada Allah, dan yang diminta di ayat ini adalah meminta untuk mendapatkan keturunan. Artinya orang yang meminta mendapat keturunan sudah memintanya di hari pertama dia menikah. Biasa seperti itu. Dia menikah atau mungkin setelah sebulan 2 bulan menikah, pasti dia meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami keturunan. Dan lihat di ayat ini Nabi Zakaria mengatakan, qala Zakaria berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni wahanal azmu minni, sesungguhnya aku telah lemah tulangku. Wahanal azmu minni, ini artinya telah lemah tulangku, persendianku telah lemah, menunjukkan bahwa Nabi Zakaria pada saat itu sudah berada pada usia yang sangat tua. Dan ditambah lagi, washta'ala ra'su syaiba, ishta'ala berarti menyala, ra'su kepala, syaiba sehingga dia menjadi putih abu-abu. Artinya sesuatu yang terbakar, maka yang tersisa adalah abu. Begitu juga ini ungkapan yang digunakan oleh Nabi Zakaria, kepala saya, rambut saya yang tadinya hitam kemudian terbakar, yang tersisa adalah rambut yang putih. Artinya beliau secara fisik sudah sangat tua, tulang sudah rapuh, kemudian rambut juga sudah memutih. Artinya beliau sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian lama sampai usia yang sangat tua untuk mendapatkan keturunan. Kemudian beliau mengatakan kepada Allah, Rabbku, sekalipun aku sudah sedemikian tuanya, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan tidak pernah sekalipun aku dengan meminta kepada Engkau wahai Rabbku, tidak pernah sekalipun aku kecewa. Ini satu hal yang perlu kita pahami, bagaimana konsep para nabi melihat doa itu. Kata syaqiyya di dalam ayat ini secara bahasa memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah kata syaqi atau syiqawah atau syaqawah itu berarti diddus sa'adah, lawan kata dari kebahagiaan. Yumad au yuksar, baik itu lawan kata kebahagiaan, baik itu tidak bahagianya dalam jangka waktu yang panjang ataupun jangka waktu yang pendek. Artinya kata syaqiyah itu adalah ketidakbahagiaan, baik itu stres, depresi yang panjang, ataupun sekedar overthinking, ataupun sekedar merasa kecewa sedikit. Jadi kata syaqiyah ini mengcover banyak makna, makna yang luas, yaitu kekecewaan mulai dari skala yang paling kecil sehingga skala yang paling panjang, depresi, stres, dan lain sebagainya. Dan Nabi Zakaria berminta kepada Allah, ketika meminta kepada Allah, beliau katakan bahwa tidak pernah selama ini aku merasakan sedikit pun kekecewaan, baik itu kecewa yang skalanya kecil ataupun kecewa yang skalanya besar. Ini doa Nabi Zakaria. Dan menariknya kalau kita tahu background Nabi Zakaria itu meminta keturunan, mungkin seharusnya Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku keturunan, selesai. Ya Allah berikanlah aku padaku anak, selesai. Dan itu bukannya tidak diperbolehkan, kita boleh meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Zakaria meminta supaya diberikan keturunan, beliau juga mengucapkan bahwa aku tidak pernah sedikit pun kecewa atas doa-doa yang aku panjatkan kepadamu ya Allah. Apapun kejadian yang sudah diberikan, aku tidak pernah kecewa. Ada sebuah pesan di dalam ayat ini bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang memahami bagaimana itu doa. Tapi ketimbang kita mengetahui apa itu doa, saya ingin paparkan di sini bahwa kita perlu tahu apa yang tidak termasuk dalam doa. Kita tidak memahami apa itu doa, tapi kita perlu tahu yang tidak termasuk dalam doa itu. Yang tidak termasuk dalam doa adalah kita memesan sesuatu, kita request, kita order pesanan, atau yang serupa. Hari ini kita terbiasa dengan segala sesuatu yang serba instan. Kita ingin belanja apa, buka handphone, klik, cek marketplace, klik tab dan lain sebagainya, kemudian ininya datang. Kalau nggak datang, kita komplain, kasih bintang 1 atau bintang 2. Kalau kita komplain dan lain sebagainya, kita share lagi di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Dan juga kalau dengan cara lain, kita datang ke kantornya atau kita datang ke sebuah toko, kita minta, kemudian kita minta dihidarkan sekarang. Kita datang ke restoran, saya minta ini, pengennya sekarang. Karena itu restoran cepat saji itu sangat laris hari ini, karena umat manusia pada hari ini serba ingin untuk mendapatkan sesuatu itu cepat. Dan masalahnya adalah kita melakukan hal tersebut, kita melakukan interaksi antara kita dengan pedagang, antara kita dengan customer service, itu kita menerapkan hal yang sama antara kita dengan Allah. Ini yang salah dalam memahami konsep doa. Ketika kita meminta kepada Allah, sebenarnya kita tidak pernah memesan makanan. Kita tidak seperti orang yang memesan belanjaan. Kita tidak seperti orang yang melihat sesuatu di toko, kemudian kita klik, kalau nggak datang besok kita akan komplain, berikan bintang 1, bintang 2. Kita harus tahu diri. Kalau melihat dari ayat ini, Allah mengatakan, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, qala Zakaria berkata, Rabbi, inni wahanal azmu minni. Kata Rabb ini adalah posisi yang paling tinggi yang bisa dimiliki. Status yang paling tinggi. Rabb itu adalah, lawan katanya adalah abdun. Rabbun, abdun, artinya abdun itu budak, maka Rabb itu adalah tuan dari budak tersebut. Dan Nabi Zakaria menggunakan hal ini dan beliau mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku,
Maka yang pertama kita tahu ketika kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada zat yang tidak satu level dengan kita, zat yang jauh tinggi di atas kita. Artinya kita tidak memesan makanan, kita tidak memesan belanjaan, kita tidak memesan sesuatu yang segalanya harus datang sesuai dengan yang kita minta. Ini yang pertama. Dan ketika kita tahu bahwa kita berbicara kepada Robbi, kepada Rob kita, kepada Rob saya, kepada Robku, maka kita harus tahu bahwa diri kita adalah hamba, abdun. Dan seorang hamba posisinya tidak pernah memberikan pesanan perintah kepada tuannya. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Zakaria kepada kita. Betapa sering kita minta kepada Allah dan kita ingin yang kita minta itu sesuai dengan yang kita inginkan, waktu yang kita tetapkan, dan tempat yang kita harapkan. Dan banyak di antara kita kemudian akhirnya kecewa. Kenapa? Karena kita merasa kita lebih tahu daripada Allah ketimbang Allah. Allah mengatakan kepada kita, Allah mengijabah setiap doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah setiap satu doa dari setiap satu orang meminta kepadaku. Allah mengatakan itu dan Allah sangat menepati janjinya, tidak ada yang lebih menepati janji ketimbang Allah. Dan Allah pasti mengabulkan semua doa yang kita minta. Dan yang perlu kita tahu adalah Allah mengkabulkan, mengijabah semua yang kita minta sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kita tahu mungkin saat ini kita merasa itu baik, teman kata Allah itu bukan waktu yang baik. Kita merasa ini tempat yang baik, kata Allah itu bukan tempat yang baik. Kita merasa ini momen yang terbaik Allah memberikan kepada saya keturunan, tapi Allah bilang bukan itu waktunya. Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Maka adab yang perlu kita tahu dalam berdoa adalah kita memposisikan diri sebagai seorang abdun, hamba, budak yang tidak punya apapun. Bahkan budak itu sendiri dimiliki dan kita meminta kepada Rabb. Kita nggak memesan makanan, kita nggak memesan belanjaan. Yang kalau nggak datang sesuai keinginan kita komplain nggak. Kita nggak ada ruang untuk itu. Karena Allah mengatakan Allah mengijabah dan Allah katakan Allah mengijabah sesuai dengan yang Allah inginkan dan Allah Maha tahu kebaikan untuk kita semua. Kata syaqiyya tadi, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya tadi yang kedua adalah maknanya berarti terburu-buru. Dalam bahasa Arab, orang-orang yang lari dari perperangan ketika dua kubu bertemu berperang kemudian dia kalah dan yang lari dari perperangan itu disebut dengan musyaqqat, yaitu orang terbirit-birit mundur ke belakang lari. Dan salah satu pesan dari kata syaqiyya ini adalah buat kita yang meminta kepada Allah, jangan seperti orang yang terburu-buru. Kita sering meminta kepada Allah kalau bisa besok ya Allah, kalau nggak besok ya macam-macam. Ada yang sampai jadi bahan lelucon, ya Allah kalau dia jodohku maka jodohkanlah, kalau dia bukan jodohku, kalau dia tidak baik untukku maka perbaikilah dia dan jadikan dia jodohku. Ini doa yang secara adab sebenarnya tidak bagus. Kita perlu tahu kita meminta kepada siapa dan Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Di ayat lain di surat Al-Mu'minun Allah mengatakan tentang kata syaqiyya ini, qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, yaitu orang-orang yang hampir masuk ke dalam neraka di hari akhirat, mereka berkata, rabbana wahai Rabb kami, ghalabat alaina syiqwatuna, syiqwah kami itu sudah mengalahkan kami, wa kunna qauman dhalin, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Syiqwah di sini adalah rasa terburu-buru tadi. Maka di ayat lain Allah mengatakan bahwa orang-orang yang akan hampir masuk ke dalam neraka itu sebelum mereka masuk ke dalam neraka, mereka memberikan pengakuan dan mereka mengatakan bahwa rasa syiqwah kami, rasa keterburu-buruan kami itu telah mengalahkan kami, dan kami dengan hal itu kami menjadi orang-orang yang dhalim, orang-orang yang sesat. Kemudian kita pindah kepada kisah yang kedua, yaitu kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meminta berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Akhir kalimatnya sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria dan perbedaannya hanya sedikit. Nabi Ibrahim mengatakan wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Kata Nabi Ibrahim, beliau pada saat itu mendakwahkan kaumnya termasuk anggota keluarganya, yaitu ayahnya sendiri yang membuat patung, dan ternyata itu tidak berjalan baik. Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka dan mereka pun mengusir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim katakan wa a'tazilukum, dan aku akan meninggalkan kalian, wa ma tad'una min dunillah, dan apapun yang kalian sembah selain dari Allah, wa ad'u rabbi, dan aku akan meminta kepada Rabbku, asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Mungkin, asa, boleh jadi, mungkin, insyaallah, Allah akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, aku tidak akan pernah dengan doa kepada Rabbku menjadi orang yang kecewa. Kemungkinan di future, di masa depan aku tidak akan pernah kecewa dengan doa yang aku minta kepada Rabbku. Doa ini mirip dengan doa yang diucapkan Nabi Zakaria, cuma perbedaannya adalah di sini ada kata asa. Nabi Zakaria tidak mengatakan, Nabi Zakaria langsung mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, setelah sekian lama aku meminta kepada engkau ya Allah sampai punggungku terasa, tulang-tulangku terasa runak,
dan rambutku sudah beruban semuanya. Aku minta diberikan keturunan dari bertahun-tahun yang lalu, dan aku tidak pernah sekalipun kecewa kepadamu. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, aku akan meminta kepada Rabbku, dan kemungkinan, asa, bisa jadi, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan apapun yang aku minta kepada Rabbku. Satu pesan dari kata asa ini adalah Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam berdoa pun kita harus menunjukkan kerendah hatian, betapa kita memang tidak punya kuasa atas apapun, bahkan untuk tidak merasa kecewa atas permintaan doa-doa kita itu sendiri, kita perlu meminta lagi kepada Allah. Artinya di dalam doa kita benar-benar harus memposisikan diri kita sebagai seorang hamba yang meminta kepada Rabb-nya, meminta kepada Tuannya, dan insya Allah, dan kita berdoa kepada Allah, apapun yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimanapun jadinya doaku nanti, aku tidak akan pernah kecewa sedikit pun. Maka satu poin penting yang kita perlu tahu dalam doa adalah bahwa ketika kita meminta kepada Allah, kita harus paham, kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqbid wa yabsut. Allah menggenggam sedikit, menahan sedikit, dan Allah membentangkan, membagikan banyak. Setiap orang mendapatkan musibah, baik itu dia mukmin ataupun tidak mukmin, baik itu dia muslim ataupun bukan muslim, setiap orang mendapatkan musibah dan setiap orang akan mendapatkan kesenangan. Allah mengatakan seperti itu. Allah membaginya kepada setiap orang, baik dia beriman ataupun tidak beriman. Dan kita perlu tahu bahwa Allah melakukan itu sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan yang Allah kehendaki itu semuanya baik untuk kita. Kan itu Rasul mengajarkan kepada kita bahwa urusannya orang mukmin itu segalanya baik bagi mereka. Kenapa demikian? Karena kita yakin sekali bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, dan ulama mengatakan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah sifat kasih sayang yang derajatnya sangat tinggi, bahkan melebihi ibu kita sendiri yang memiliki rahim. Dan ketika Allah sudah memiliki sifat itu, dan Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya, dan Allah ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bagi kita cukup kita meminta kepada Allah, dan kita tahu bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Allah pasti ijabah doa kita, namun Allah mengijabahnya bukan dengan standar yang kita minta, bukan dengan waktu, tempat, teori, cara yang kita inginkan, tapi semuanya dengan apa yang Allah kehendaki, dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena kita nggak pernah tahu. Allah tahu, namun kita nggak tahu. Allah mengatakan, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah, akhrajakum, yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Akhraja ini fi'il madhi, pada waktu lalu. Allah pada waktu lalu telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah mengatakan kalian tidak mengetahui sedikit pun. Allah mengatakan kita keluar itu pada waktu lalu, fi'ilnya. Kemudian Allah mengatakan kita tidak tahu itu pada waktu sekarang dan akan datang, fi'il mudhari', la ta'lamuna syai'an. Artinya bahkan setelah kita besar pun kita nggak pernah tahu apa itu yang baik untuk kita dan apa itu yang buruk untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tahu, dan ketika kita meminta kepada Allah, yang perlu kita tahu adalah Allah pasti ijabah, dan Allah akan ijabah dengan cara Allah yang sangat indah. Itu yang perlu kita yakini. Kemudian yang kedua, ketika berdoa, artinya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Di dalam surat Ghafir Allah mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah. Ini kejadiannya tentang orang beriman, orang mukmin ketika dikejar oleh Fir'aun dan dizalimi oleh Fir'aun. Mereka berdoa, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Kata ufawwidu, kata tafwid dalam bahasa Arab artinya adalah ja'alal akhar al-hakim fi amrihi, menjadikan pihak yang kedua atau menjadikan orang lain itu sebagai pemutus perkara atau sebagai orang yang in charge, orang yang bertanggung jawab terhadap urusan kita. Jadi ketika kita mengatakan wa ufawwidu amri ilallah, semua urusan-urusanku diserahkan kepada Allah, kita akan harusnya hilang stres kita. Ada seperti ini, kita seorang karyawan, kemudian kita punya banyak masalah, ini itu dan sebagainya, masalah pekerjaan, kemudian kita datang kepada kepala bagian kita atau kepada supervisi kita, dan kita katakan masalah kita apa, dan supervisi mengatakan oke, aku yang tangani masalahmu. Kita tenang, bukan? Dan begitulah seharusnya seorang mukmin ketika berdoa kepada Allah. Ketika dia meminta kepada Allah, dia memberikan urusan semua masalahnya itu kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Agung. Maka dengan hal tersebut, apapun kejadian yang menimpa dia setelah dia berdoa, itu tidak akan masalah. Semua yang datang kepada dia, apapun yang menimpa dia, baik itu yang baik ataupun yang buruk menurut kacamatanya, itu tidak akan menjadi masalah. Karena apa? Karena pertama, dia sudah berdoa kepada Allah, dan Allah akan mengijabah doanya, dan Allah adalah Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan yang kedua adalah ketika dia menyerahkan urusan kepada Allah, dia menyerahkan urusan kepada Zat yang Maha Kuasa dan Zat yang Maha mampu melakukan apapun yang dia kehendaki.
untuk kebaikan kita. Maka dua hal ini yang menjadi latar belakang sehingga para nabi mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan tidak pernah dengan meminta kepada Engkau wahai Rabbku sedikit pun aku kecewa. Maka semoga kita menjadi hamba Allah yang terus senantiasa meminta kepada Allah, dan dengan doa itu kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah dan memberikan kepada kita tawakal dan azam yang kuat dan usaha yang maksimal, dan semoga Allah mengijabah doa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.